Terima kasih teman-teman telah kembali di channel Mendongeng 31. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Tidak perlu berlama-lama, mari kita lanjutkan episode ke-21 ini. Begini ceritanya, masih di dalam hutan pegunungan monster, Guru Fen merasakan adanya ramuan spiritual tingkat tinggi. Namun setelah mengetahui keberadaan dari ramuan spiritual itu, yang dijaga oleh 3 monster api. Dengan perintah sang Guru, Feng Hao pun segera mempersiapkan diri untuk melawan ketiga monster api itu. Feng Hao pun menciptakan sebuah tombak yang ia buat dari potongan kayu dan potongan tulang, dan sebuah tameng untuk melindungi dirinya dari serangan sang monster. Tameng itu dibuatnya dengan sangat sederhana. Setelah Feng Hao siap dengan senjatanya, ia pun menuju tempat di mana ketiga monster itu telah siap mengusir siapapun yang datang untuk mendapatkan ramuan tersebut. Dikarenakan ramuan itu sangat berharga untuk makhluk yang berada di hutan pegunungan monster tersebut, malam pun semakin senyap dan bulan purnama penuh itu pun menyinari hutan dengan sangat terang. Walaupun dengan persenjataan seadanya, Feng Hao pun dengan tekad yang kuat serta kemampuan yang sudah meningkat, ia pun melangkahkan kakinya dengan pasti menuju kepada 3 monster tersebut. Dengan erat tombak ciptaannya di genggamannya yang siap untuk mencabik-cabik tubuh sang monster. Guru Fen pun selalu mengingatkan Feng Hao untuk tidak ceroboh lagi serta selalu berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan setinggi mungkin. Dikarenakan monster-monster ini tidaklah bodoh dan levelnya pun satu tingkat di atas Feng Hao. Jadi Feng Hao tidak boleh menganggap enteng untuk melawannya. Feng Hao pun siap menerjang salah satu dari ketiga monster tersebut dikarenakan posisi monster itu lebih dekat dengannya. Kuda-kuda kuat pun Feng Hao siapkan untuk tumpuan penyerangan awalnya, dengan ujung tombak sebagai pembuka serangan terhadap monster api level 6 itu. Feng Hao pun melompat dengan cepat, ia pun bergerak mengambil momentum dan kesempatan yang terbuka untuk menyerangnya. Setelah berlatih beberapa lama di hutan pegunungan monster, terlihat gerakan Feng Hao kini lebih cepat dan bertenaga. Feng Hao pun melesat dengan kecepatan penuh menuju targetnya yang akan menjadi korban keduanya malam ini. Dengan insting hewan liarnya, monster api itu pun menyadari kedatangan seseorang yang akan mengusik keberadaannya dan mengambil apa yang sudah lama mereka menjaganya. Monster itu pun menoleh ke arah dari mana datangnya Feng Hao yang dengan gerakannya yang cepat menuju kepada dirinya. Monster itu pun dengan sigap dan cekatan menahan serangan dari Feng Hao. Benturan kekuatan pun tidak dapat dihindari. Ledakan pun terjadi dengan sangat kuat dan besar. Keduanya pun terpental beberapa meter. Feng Hao yang sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi monster api ini pun bergumam dalam hatinya, mereka sangat sensitif dengan bau manusia. Sungguh tajam penciuman dari monster api ini. Sepertinya persentase keberhasilan untuk menyerang diam-diam tidak akan besar. Aku harus mencari jalan lain untuk mengalahkannya. Feng Hao pun bersiap-siap dengan kuda-kudanya untuk melakukan serangan selanjutnya yang sudah ia rencanakan dengan matang dan terukur. Kembali serangan cepat pun dilancarkan oleh MC kita seraya ia bergumam, kalau tidak berhasil menyerangnya diam-diam, aku sebaiknya menyerangnya secara langsung dari depan. Dengan sangat lihainya Feng Hao memainkan tombaknya seraya berujar kepada sang monster. Kalian monster sombong, sekarang aku sudah mempunyai pengalaman dalam menghadapi kalian dan aku pun sudah mengetahui serangan kalian. Feng Hao pun memutarkan tombak ciptaannya itu. Dari putaran tombak tersebut Feng Hao menciptakan sebuah gelombang untuk menariknya. Setelah sekian lama gelombang itu tercipta, satu dari ketiga monster api itu pun terhisap mendekat tanpa perlawanan. Karena tarikannya sangatlah kuat, monster itu pun tidak berdaya menahannya. Dengan teknik yang Feng Hao keluarkan, melihat ada peluang terbuka lebar serta melemahnya pertahanan sang monster, Feng Hao pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada itu. Ia pun segera dengan kecepatannya menyerang sang monster. Dengan posisi yang diuntungkan, Feng Hao pun menyiapkan tombaknya untuk segera dilesatkan menuju bagian tubuh dari monster api tersebut. Tusukan tombak itu pun menembus tubuh dari sang monster oleh tajamnya tombak Feng Hao dan terdengarlah suara auman yang sangat memekakan telinga. Dan auman itu sangat terasa menyayat hati yang mendengarkannya karena hidup dari monster itu pun tidak akan lama lagi. Bergenanglah air mata pun terlihat dari mata sang monster yang menahan kesakitannya dari hujaman tombak Feng Hao. Seraya Feng Hao pun berkata kepada sang monster, Akui penciuman dan kecepatanmu tidak dapat disangsikan lagi, tapi sekarang bagaimana rasanya mendapatkan serangan dan tikaman dengan tulang dari jenis kalian sendiri? Ini adalah tulang monster api yang aku kalahkan sebelumnya. Sangat menyakitkan bukan? Feng Hao pun dengan cekatan mencabut tombaknya yang menghujam sang monster dengan cepat. Ia tidak mau senjata satu-satunya itu dihancurkan oleh sang monster. Setelah terhujam dengan tombak Feng Hao, sang monster pun mendapatkan satu lagi pukulan kuat dari tameng yang Feng Hao ciptakan dengan sederhana namun memiliki kekuatan yang dapat
dapat melumpuhkan jika terbentur oleh tameng yang kuat itu. Pukulan yang kuat itu pun didaratkan sangat keras kepada sang monster itu. Setelah 2 serang bertubi-tubi Feng Hao lancarkan. Dan kini tubuh monster itu pun sudah kepayahan karena sudah banyak luka yang ia terima dari serangan demi serangan yang Feng Hao daratkan. Seketika itu juga Feng Hao mengeluarkan gerakan untuk mengakhiri kehidupan dari sang monster. Dengan gerakan yang cepat dan sepenuh tenaga dikerahkan Feng Hao untuk melesatkan serangan terakhirnya untuk sang monster tersebut. Putaran dari tombak yang dipenuhi kekuatan ilmu bela diri pun dilesatkan oleh Feng Hao. Ujung tombak yang merupakan tulang dari jenis monster yang sama yaitu monster api itu sangatlah bermanfaat untuk menyerangnya. Seketika itu juga darah segar pun berhamburan ke udara dan sebagian dari tubuh Feng Hao pun kini dimandikan oleh darah segar yang berasal dari monster api yang ia kalahkan tadi. Terlihatlah tubuh monster api itu pun terbaring dengan tanpa daya lagi, bahkan kehidupannya telah terenggut oleh tombak Feng Hao. Dengan sedikit menyombongkan dirinya di hadapan sang guru, Feng Hao pun bergaya dengan tombaknya seolah-olah ia akan dengan mudah mengalahkan 2 monster yang tersisa. Guru Fen pun yang melihat muridnya mulai bertingkah, ia pun mengingatkannya, "Hai Feng Hao, janganlah kau sombong seperti itu. Lihat itu 2 monster api yang sedang menunggumu. Walaupun monster api itu adalah monster tingkat rendah, tapi mereka tidaklah bodoh sampai mau melawanmu. Satu persatu mereka akan segera menyerangmu secara bersama-sama." Setelah melihat perkelahianmu dengan temannya, ujar Guru Fen mengingatkan Feng Hao untuk terus berwaspada dan berhati-hati terhadap lawan-lawannya yang akan dengan sulit menerka pergerakan dari sang monster. Dengan informasi yang diberikan oleh sang guru, Feng Hao pun menatap lawan berikutnya yaitu 2 ekor monster api level 6. Dengan tatapan yang tajam dan menusuk ia pun membenarkan apa yang dikatakan sang guru tadi. Seketika itu juga dari sudut yang berlawanan kedua monster tersebut pun siap menyerang Feng Hao untuk menuntut balas akan kematian dari temannya. Mereka berdua pun mengaum dengan sangat keras dan saling bersaut yang menandakan kesiapan dari mereka untuk segera memulai pertarungan ini. Feng Hao melihat lawan-lawannya sangat berkobar-kobar api dendamnya. Ia pun tidak mau kalah begitu saja. Dengan kemampuannya, pengalamannya dalam menghadapi tipe monster seperti ini, dengan persenjataan yang apa adanya ia pun siap menyambut apapun yang akan monster itu lakukan terhadap dirinya. Feng Hao pun tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kedua monster itu yang akan menyerangnya secara bersamaan. Dengan waktu yang sangat singkat tiba-tiba kedua monster itu pun sudah berada di hadapan Feng Hao yang dengan cakarnya yang terbuka lebar yang siap mencabik-cabik tubuh Feng Hao dengan kuku-kukunya yang tajam, dan mulut monster itu pun terbuka sangat lebar hingga taring-taringnya yang besar dan tajam pun terlihat sangat jelas dan siap menerkam Feng Hao kapanpun mereka inginkan. Dengan cahaya api yang terus berkobar-kobar dari tubuh kedua monster tersebut, Feng Hao tidak sedikit pun gentar melihat kemarahan kedua monster tersebut. Dengan cekatan ia pun ikut menerjang kedua monster tersebut dengan jurus-jurusnya yang telah tercipta dan dapat digunakannya. Malam pun semakin gelap membenamkan mereka semua yang sedang baku hantam mempertahankan kehidupannya masing-masing. Karena hasil dari pertarungan ini hanya yang bertahan hidup itulah pemenangnya. Setelah sekian lama Feng Hao bertarung dengan kedua monster tersebut, ia pun mengalami beberapa luka di tubuhnya. Terlihat sangat jelas sayatan-sayatan dari cakaran sang monster tersebut. Namun dengan kekuatan fisik yang Feng Hao miliki saat ini, ia mampu bertahan dari pertarungan ini. Melihat apa yang terjadi dengan anak muridnya saat ini, Guru Fen pun mendekati muridnya. Dengan pengalaman melihat banyak pertarungan, Guru Fen pun mengingatkan sang murid, "Jika seperti ini, kau yang akan menjadi korban selanjutnya dari mereka berdua," ujar Guru Fen kepada Feng Hao. Ia pun hanya menganggukkan kepalanya menyatakan ia mengerti dengan keadaannya saat ini. Feng Hao melakukan ini semua bukan tanpa rencana. Ia memiliki rencana yang telah ia rancang sebelumnya. Sedikit demi sedikit Feng Hao memancing kedua monster itu menjauh dari goa di mana kedua monster itu menjaganya. Ia pun mencoba untuk mengajak kedua monster tersebut memasuki hutan yang lebat. Dengan sangat kesal kedua monster itu pun kembali menyerang Feng Hao bersama-sama. Dengan sekali lompat mereka berdua pun kini mengikuti target buruannya. Di mana Feng Hao mulai berlari memasuki hutan yang lebat dan sinar rembulan pun tidak mampu menembusnya, jadi jarak pandang pun sangatlah terbatas. Dengan senyum bahagianya Feng Hao pun terus berlari menuju perangkap yang telah ia siapkan untuk menghadapi kedua monster tersebut. Kedua monster api yang tidak menyadari bahwa mereka sedang dipancing menuju ke tempat di mana Feng Hao inginkan. Mereka hanya berfokus membalaskan dendam kematian dari sang teman. Dengan amarah yang membara sang monster pun mengejar Feng Hao hingga memasuki rimbunan pohon, hingga pada suatu titik Feng Hao pun menarik tali yang ia telah persiapkan sedari tadi untuk menjebak kedua monster tersebut. Dengan keterkejutannya kedua monster itu akhirnya menyadari bahwa mereka berdua telah masuk dalam perangkap dari Feng Hao. Feng Hao pun terlihat sangat gembira sejauh ini. Rencananya berjalan dengan sangat sempurna. Ia mampu membawa kedua monster api itu mengikuti apa yang Feng Hao inginkan, yaitu menuju ke tempat di mana Feng Hao akan menghabisinya.
Apakah rencana dari Feng Hao ini akan berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan atau malah sebaliknya? Kedua monster itu sangat pintar untuk membaca dan menghindari semua yang Feng Hao telah siapkan untuk mengakhiri hidup mereka. Kita tunggu jawabannya di episode berikutnya ya. Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.